Hai pemirsa, sekarang jam 1:30. Aku bingung, aku ngantuk tapi aku pengen makan enak. Cuman aku nggak tahu mau makan enak apa. Terus juga sekarang duitku udah menipis. Aku bingung sama fase hidup sekarang pemirsa. Aku kayak udah nggak betah di Jogja. Aku pengen pulang. Tapi aku harus nunggu wisudaku selesai. Wisudaku masih ada 1 bulan lagi. Gimana ini pemirsa? Aku pengen keluar cari makan enak, tapi makan enak apa ya? Aku bingung, udah tengah malam juga. Gajuan buka nggak ya? Sekarang rasanya di Jogja kayak hambar banget. Pemirsa, aku lapar. Aku mau cari makan di mana ya? Sini nggak ada makanan enak. Aku tuh pengen pergi makan di Ricis, yang ayam yang satu utuh itu, yang gede, tapi harganya 100 lebih. Terus uangku juga udah menipis. Aku pengen makan takoyaki, tapi udah tutup. Sekarang yang buka jam segini apa ya? Ada sih gacoan tapi jauh. Sama nggak ada teman juga aku buat kesana. Aku juga sama Palembang udah renggang. Pertemanannya juga udah nggak kayak dulu lagi, udah sibuk masing-masing. Ketahu aku bingung. Pemirsa, aku rusak earphone-ku rusak. Aku mau nukar, soalnya itu masih ada garasi, tapi aku udah pernah nukar sekali. Tapi itu rusak lagi, nggak berfungsi. Itu masih bisa ditukar nggak ya? Udah males sebenarnya aku tukar. Aku belinya 100 lebih. Yang earphone buat ngevlog gitu. Aku beli 100 lebih, terus udah pernah aku tukar sekali. Sekarang pas aku coba kok nggak bisa, malah rusak. Ada yang bingung aku pemirsa. Sekarang juga aku bosan banget di Jogja. Pengen makan enak, tapi nggak mau gemuk. Kok aku gampang banget gemuk ya pemirsa? Jogja udah nggak asik dulu. Dimana ya aku bisa dapat makan jam segini ya? Hai pemirsa, I got the problem pemirsa. Saya nggak tahu saya mau cerita sama siapa masalah masalah hidup. Saya pikir ini bukan masalah ya. Maksud saya semua orang punya masalah hidup. Ini hari lainnya. Hai pemirsa, ini another day, hari lainnya. Hidup saya hancur. Maksudnya setiap orang pasti punya masalah. Tapi di posisi sekarang saya butuh. Maksudnya gini pemirsa, ketika saya mengeluh tentang sebuah masalah, saya ingin mendapatkan saran, bukan penyalahan atas apa yang sudah saya lakukan. Kalian paham gak pemirsa? Ketika saya butuh seseorang, saya menceritakan atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Saya butuh saran, saya butuh energi positif untuk kembali melanjutkan hidup. Tetapi dalam hal ini saya tidak mendapatkan itu pemirsa. Apa yang saya dapatkan? Mereka hanya menyalahkan saya atas kesalahan yang telah saya lakukan, seperti itu. Jadi saya pikir tidak ada tempat untuk mengatakan apa yang ada pada pikiran saya. Baik itu teman, baik itu saudara, baik itu orang tua. Nobody. Kalian semua anjing. Saya tidak tahu pemirsa sampai kapan saya akan bertahan hidup. Saya selalu berdoa sebelum tidur. Tuhan, kenapa kau tidak menarik saja nyawa saya secepatnya? Astagfirullah. Percayalah pemirsa, saya sekarang lagi benar-benar berada di titik rendah saya. Saya nggak tahu apakah YouTube harus tetap saya lanjutkan atau enggak. Dimana juga YouTube ini tidak menghasilkan uang. Saya butuh uang sekarang. Saya sebenarnya masalahnya bukan masalah keuangan ya pemirsa. Saya mau disclaimer, hubungan masalah saya sekarang adalah bukan tentang masalah finansial.
Ini adalah masalah atau kesalahan yang saya lakukan seumur hidup saya. Tahun sialan anjing. Dari 2022 sampai 2023 saya melakukan totalnya 3 kesalahan yang membuat saya trauma dan menyesal. Saya pikir lingkungan saya sekarang itu, apakah saya harus pindah kota? Apakah saya harus menjauh? Saya bingung pemirsa akan hidup ini. Saya sudah capek menangis. Aduh pemirsa, saya hanya bisa menonton vlog, makan roti. I was looking for my photo albums, which are nowhere to be found. Hidup. But I remembered where I hid my $2 bills. Saya bingung pemirsa. Saya bingung. Ini saya butuh kuasa Allah, saya butuh mukjizat, saya butuh sesuatu kabar baik untuk saya ya Allah. Saya butuh hal-hal yang membuat saya bahagia. Pemirsa, bagaimana kabar denganmu pemirsa? Bagaimana kabar kalian di sana? Apakah kalian juga memiliki hidup yang buruk atau yang baik? Saya harap kalian memiliki hidup yang baik, kalian sehat selalu. Kalian tahu pemirsa, beberapa hari yang lalu ada teman satu kelas saya meninggal karena penyakit gula pemirsa. Dimana gula normal pada manusia itu seharusnya 120 itu udah maksimal banget. Dan ketika kamu mencapai gula 200 sampai 300 itu biasanya pasien yang seperti itu sudah memiliki organ tubuh yang harus diamputasi. Tapi kau tahu pemirsa, kalian tahu teman saya yang meninggal itu gulanya 500. Kenapa? Dia dapatkan dari mana? Dari makanan yang kurang sehat pemirsa. Mungkin dia doyan jajan yang manis-manis. Seperti itu. Sampai saya mengatakan, kok teman saya ini yang benar-benar kayak gak pernah masuk dugem, gak pernah minum alkohol, dia yang anak rumahan, tapi kenapa dia bisa mendapatkan penyakit seperti itu hingga akhirnya dia meninggal pemirsa? Sedangkan teman-teman saya yang lain yang anak dugem, yang minum alkohol, mereka sehat pemirsa, hidup mereka bahagia. Saya nggak tahu konsep bahwa yang mati duluan berarti disayang Allah, kayak oh my god, come on lah bitch, anjing. Kalau kau mati misalnya, kau nih disayang Allah lagi nonton drakor, tiba-tiba kau mati lah, boleh lah itu. Tapi ini masalahnya kau mati karena penyakit. Penyakit dari mana? Yang kau buat-buat sendiri pemirsa. Bukan kau ya, tapi teman saya itu. Sangat disayangkan sekali dia meninggal itu, padahal sekitar beberapa minggu lagi kita akan melaksanakan wisuda pemirsa. Oh my god. Tapi dia meninggal, dan itu dari jurusan saya, dari prodi saya. Sekitar 1 minggu kemudian, pasien yang sama, diagnosa yang sama, dari kampus yang sama dengan saya juga, angkatan yang sama, meninggal dengan penyakit yang sama pemirsa, yaitu gula. Jadi pemirsa, kalian sebaiknya menghindari minuman-minuman yang manis seperti teh. Tadi saya barusan minum teh. Tapi kalau kekurangan gula itu sebenarnya nggak baik juga ya. Saya nggak tahu apa nama penyakitnya ya. Kalau jika anda kekurangan gula, itu gak baik juga buat tubuh anda pemirsa. Jika kalian tidak percaya, silahkan searching pemirsa. Karena kelebihan gula tidak baik, tetapi kekurangan gula juga tidak baik. Saya sudah berapa lama tidak minum yang manis-manis juga, selain dari nasi. Jadi saya pikir bolehlah sekali, sehari 2 hari ini saya minum yang manis-manis pemirsa. Ini udah menjelang 2 minggu sebelum wisuda. Orang tua saya 2 minggu ke depan akan datang ke Jogja. Ya, setelah itu saya tidak tahu rencana ke depannya seperti apa. Saya ingin punya teman cerita pemirsa. Saya ingin, percuma saya ceritakan hal saya di YouTube, sementara YouTube saya nggak ada yang respon gitu. Saya punya impian suatu saat saya bisa pergi ke luar negeri dan buat vlog di luar negeri. Saya pikir itu akan sangat menyenangkan pemirsa, dengan view, dengan zona yang baru, dengan ya sesuatu yang baru lah gitu pemirsa. Oke pemirsa, ini aku ngantuk banget, aku melanjut tidur. Apakah vlognya akan tetap berlanjut nanti next? Aku nggak tahu. Sesempatku aja aku buat vlog ya. Oke, thank you. Oh iya pemirsa, saya hanya ingin mengatakan bahwa sebaiknya ini saya tutup aja ya. Gini aja ya, biar face aja saya yang kelihatan.
Saya nggak pakai baju soalnya, cuma celana. Saya juga udah menghapus akun TikTok saya, makanya kalian yang suka kepo-kepoin TikTok saya, terus Instagram saya juga udah saya hapus pemirsa. Akunnya masih ada, saya cuma hapus aplikasi. Karena saya merasa bahwa terus terang sekarang saya lagi di fase benar-benar drop banget. Saya juga tidak mendapat dukungan dari siapapun, terutama dari teman saya, teman dekat saya saat ini. Saya rasa mereka menghilang begitu aja. Saudara saya, dimana saya benar-benar butuh mereka. Biasanya saya itu ada adik dewa. Saya suka bercerita ke dia karena dia itu pemikirannya lebih dewasa dari saya pemirsa. Tenang dia orangnya. Jadi kadang saya menanyakan pendapat ke dia seperti itu, walaupun usia kami beda 6 tahun. Untuk kakak saya sendiri ya, this for my oldest brothers, if you watching this video, I just wanna tell you, aku butuh pendapat dari lu sebagai kakak. Tapi pemirsa, saya dengan dia tidak begitu dekat sih. Dekat, tetap dekat. Cuman secara spiritual kayak gimana ya? Saya dekat dengan dia, itu dekat. Saya tahu banyak tentang dia, dia tahu banyak juga tentang saya. Jika saya mengatakan tidak dekat, itu munafik ya, terlalu lebay. Saya dekat, cuman sometimes aku butuh saran gitu, dan lu harus mengerti gua karena gua tuh adik kandung lu, bukan adik angkat ataupun adik sepupu gitu loh. Walaupun mungkin karaktermu dan karakterku beda, kayak yang lu dikenal kayak pendiam, bla bla bla, cool, ganteng. Aku dikenal di keluarga sebagai orang gila pemirsa. Di sisi lain aku juga butuh lu sebagai kakak gitu loh. Tapi lupakanlah, jika memang tidak ada saran juga tidak apa-apa. And pemirsa, orang tua saya juga saat ini tidak bisa. Saya sangat sedih pemirsa. Saya tidak mendapat dukungan mental, dukungan spiritual, dan dukungan segi apapun dari mereka. Saya benar-benar merasa sendiri sekarang. Saya nggak tahu rencana kedepannya seperti apa. Saya berserah pada Allah. Saya harus lebih rutin lagi sholat. Anjing, sholat saya masih putus-putus, setengah-setengah. Niatnya setengah-setengah. Astagfirullah. Apa tadi yang mau saya katakan pemirsa? I forget it. Saya hanya berusaha menenangkan diri pemirsa. Saya berusaha menenangkan diri. Saya berusaha mencari jati diri saya kembali. Saya mendapat masalah kayak kegagalan dalam sebuah jalan. Saya merasa saya mengambil jalan yang salah. Saya butuh saran, bukan penyalahan. Anda paham? Saya rasa di titik saya sekarang ini saya nggak punya siapa-siapa. Itu aja sih. Tenang pemirsa, saya nggak akan menangis. Air mata saya udah habis di video sebelumnya, dimana video itu masih saya privat. Saya masih mikir-mikir apakah videonya tetap harus saya publis atau enggak. Saya nangis parah di situ soalnya. Saya harap dengan jatuhnya saya selama 2 bulan terakhir ini, saya harap ketika ulang tahun saya nanti, bulan ini tepatnya, saya mendapat sesuatu yang bahagia, sesuatu yang happy, sesuatu yang luar biasa, sesuatu mukjizat, sesuatu hadiah yang besar dari Allah berupa kebahagiaan dalam hal apapun. Saya banyak belajar sekarang pemirsa. Pemirsa, saya nggak ingat saya mau ngomong apa. Rambut saya udah panjang banget. Saya nggak gunting rambut, saya nggak potong rambut, saya nggak ngurus rambut. Saya depresi.
Saya harap kalian sehat selalu pemirsa. Saya harap kalian mencapai cita-cita kalian. Jangan salah jalan pemirsa. Jika ingin melakukan segala hal sesuatu, bertanyalah kepada beberapa orang. Jangan mengambil keputusan sendiri. Oke pemirsa, jika saya mengingatnya saya akan mengatakan kepada kalian. Sekarang saya mau tidur dulu, saya ngantuk. Bye bye.